Halo semuanya para sahabat dan kelas 11 IPA. Berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan belajar fisika lanjutan dari fluida statis. Baik, yang pertama kita bahas di sini adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan jika sebuah benda dimasukkan seluruhnya atau sebagian ke dalam suatu cairan, maka volume benda sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Contoh daripada hukum Archimedes adalah balon udara, kapal laut, kapal selam, dan jembatan ponton. Ada 3 topik yang kita bahas pada hukum Archimedes. Yang pertama, posisi terapung. Kalau dikatakan posisi terapung, maka benda berada di permukaan cair. Cirinya adalah bahwa massa jenis benda atau rho benda lebih kecil daripada rho cairan. Sedangkan ciri yang kedua, volume benda sama dengan volume terapung ditambahkan dengan volume yang tercelup. Jadi, misalnya saya gambarkan di sini ada sebuah bejana. Oke, ini ada sebuah bejana, lalu diisi zat cair. Oke, kemudian dimasukkan sebuah benda. Ya, dimasukkan sebuah benda. Yang ini kita sebut volume terapung. Terapung artinya di udara. Kemudian yang ini volume tercelup. Lalu tinggi di udara itu yang ini kita sebut HT. Kemudian tinggi yang ada dalam cairan kita sebut H-celup, ya. Lalu gaya-gaya yang bekerja kalau ke bawah itu ada gaya berat. Kemudian ke atas itu ada gaya apung. Oke. Jadi kalau ditanya apa itu rumus daripada gaya apung? Gaya apung atau disimbolkan dengan FA. Rumusnya FA sama dengan rho cairan dikalikan dengan volume yang tercelup dikalikan dengan gravitasi. Inilah rumus daripada gaya apung yang bekerja pada benda. Nah, itu dia. Kemudian, karena benda ini dalam posisi timbang, maka kalau kita masukkan hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Ya. Jadi kalau sigma F sama dengan 0, maka FA dikurang mg sama dengan 0. Atau kita peroleh bahwa FA sama dengan mg. Kemudian kita masukkan rumus FA-nya. Jadi rho cairan dikalikan dengan volume celup dikalikan dengan gravitasi sama dengan M dikalikan dengan G. Jadi G-nya habis. Oke. Maka kita lihatlah rumus yang pertama untuk posisi terapung bahwa boleh untuk mencari massa sama dengan rho cairan dikalikan dengan volume celup. Ya, ini massa benda. Oke. Kemudian karena yang namanya massa itu rumusnya adalah rho dikalikan dengan V, maka ini massa benda. Oke, ini massa benda.
maka boleh kita buat nanti persamaan yang berikutnya. Persamaan yang berikutnya adalah bahwa rho benda dikalikan dengan volume benda sama dengan rho cairan dikalikan dengan volume yang tercelup. Kemudian, karena rumus mencari volume sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Maka kalau kita masukkan rho benda dikalikan dengan luas alas dikalikan dengan tinggi benda sama dengan rho cairan dikalikan dengan A dikalikan dengan tinggi benda yang tercelup. Maka A-nya habis. Jadi persamaan yang berikutnya adalah rho benda dikalikan dengan tinggi benda sama dengan rho cairan dikalikan dengan tinggi benda yang tercelup. Oke, itulah dia dikatakan posisi terapung. Yang kedua, posisi melayang. Oke, kalau dikatakan posisi melayang, maka benda berada di dalam zat cair. Cirinya adalah bahwa massa jenis benda sama dengan massa jenis daripada cairan. Sedangkan volume benda sama dengan volume benda yang tercelup atau volume celup. Ya, itu dia dikatakan posisi melayang. Jadi kalau dikatakan nanti berapa gaya apungnya, cukup kita ganti volume celup sama dengan volume benda. Oke, ingat hanya pada posisi terapung volume benda nanti tidak sama dengan volume celup. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya posisi daripada tenggelam. Kalau posisi tenggelam berarti benda berada di dasar cairan, ya. Ini cirinya adalah bahwa rho benda lebih besar daripada rho cairan. Kemudian ciri yang kedua adalah volume benda sama dengan volume yang tercelup. Nah, itu dia kalau yang namanya posisi-posisi daripada hukum Archimedes. Sekarang bagaimana benda jika ditimbang di udara dengan di dalam zat cair, di mana lebih berat? Sudah pasti lebih berat di udara, ya. Ingat, massa sebenarnya adalah harus berada di udara, bukan di dalam cairan. Oke. Nah, jadi hubungan antara berat di udara atau WU dengan berat di dalam cairan atau kita simbolkan dengan WC. Ya, berat di udara dengan berat di dalam cairan. Bahwa hubungannya adalah gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam cairan. Nah, itu dia hubungannya, ya. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam cairan, ya. Itulah teori daripada hukum Archimedes. Sekarang topik selanjutnya kita bahas adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan atau disimbolkan dengan gamma. Oke. Jadi kalau dikatakan tegangan permukaan berarti sebuah gaya tegangan permukaan yang bekerja di permukaan cairan, ya. Di permukaan cairan, bukan di dalam cairan. Contoh daripada tegangan permukaan itu misalnya sebuah jarum, ya. Kita letakkan secara pelan-pelan ke permukaan cairan, maka jarum itu nanti tidak akan tenggelam, ya.
Apa? Karena cairan mempunyai tegangan permukaan. Oke. Kemudian contoh lain misalnya serangga, ya kan? Serangga bisa berjalan di atas cairan. Kenapa serangga tidak tenggelam? Ya kan? Karena cairan punya tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan itu adalah perbandingan antara gaya tegangan permukaan dengan panjang di mana gaya itu bekerja. Jadi, perbandingan antara gaya tegangan permukaan F dengan panjang permukaan di mana gaya itu bekerja. Ya, gamma sama dengan F per D. Ya, tentu dalam satuan Newton per meter. Nah, D itu nanti boleh kita ambil ya D sama dengan 2L. Ya, dimana nanti L itu sama dengan panjang. Misalnya kalau misalnya tadi jarum, berarti panjang daripada jarumnya. Nah, gitu dia ya, dalam satuan meter. Oke, itu dia kalau tegangan permukaan. Kemudian selanjutnya kita bahas dulu tentang kapilaritas. Nah, kapilaritas. Kalau dikatakan kapilaritas, itu adalah naiknya zat cair melalui pembuluh-pembuluh sempit. Ya, naiknya zat cair melalui pembuluh-pembuluh sempit. Contohnya, misalnya naiknya air dari akar ke daun, ya kan? Naiknya air dari akar ke daun. Jadi, itu nanti tidak mungkin ada gaya luar yang bekerja, ya kan? Atau orang yang membuat air dari akar ke daun. Gimana ceritanya? Kan gitu ya. Atau contoh lain misalnya pada kompor minyak, ya, pada kompor minyak. Jadi kalau kita lihat kompor minyak itu ada sumbunya, begitu kita lihat atau kita masukkan ke dalam cairan minyak, maka cairan minyak akan naik melalui pembuluh-pembuluh daripada sumbu kompor tersebut. Itu dia contoh kapilaritas ya. Karena di situ nanti ada yang namanya gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya kohesi, kemudian ada gaya adesi. Gaya kohesi dan adesi sudah dipelajari di SMP, ya kan? Kalau kohesi berarti gaya yang bekerja atau gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Kemudian kalau adesi, gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Ya, itu dia. Oke, jadi tadi kapilaritas adalah naiknya zat cair melalui pembuluh-pembuluh sempit. Seberapa tinggi, ya kan? Seberapa tinggi? Tingginya itu nanti kita simbolkan dengan H. Ya, tingginya adalah 2 gamma cos theta per rho cairan dikali G dikalikan dengan R. Ya, ini jari-jari. Jari-jari siapa? Jari-jari air? Enggak. Jari-jari daripada pembuluh sempitnya. Ya, itu dia. Oke. Kemudian kalau theta, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara permukaan cairan dengan garis vertikal, ya. Jadi di sini tidak saya turunkan ini dari mana asalnya, ya, karena itu jarang ditanya, ya. Yang ditanya langsung berapa tingginya seperti itu, ya. Oke, itulah yang namanya kapilaritas. Kemudian materi terakhir untuk hari ini kita bahas adalah viskositas. Nah, viskositas, ya, viskositas itu terjadi jika sebuah cairan yang punya kekentalan, ya, punya kekentalan. Jadi kalau misalnya air itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Contoh daripada cairan yang punya kekentalan misalnya oli, ya kan? Oli itu kental. Oke. Nah, misalnya saya gambarkan di sini ada sebuah bejana, kira-kira seperti ini. Lalu diisi yang namanya cairan, ya, tentu cairan yang kental.
Kemudian dimasukkan sebuah benda dengan massa M, ya. Nah, tentu karena ini kental, gaya yang bekerja kita lihat dulu di sini. Kalau ke bawah sudah pasti yang namanya apa? Gaya Mg, ya kan? Kemudian ada nanti gaya apung, ya. Kemudian satu lagi ada gaya Stokes, ya. Gaya Stokes saya buat Fs, ya. Apa itu gaya Stokes? Adalah gaya hambatan, ya. Kenapa ada hambatan? Karena tadi yang namanya cairannya punya kekentalan. Nah, gitu dia. Oke. Nah, jadi kalau ditanya gaya Stokesnya berapa? Gaya Stokes atau Fs. Itu rumusnya adalah Fs sama dengan 6 pi R N V, ya. 6 pi R N V, ya. Nah, kalau V itu adalah kecepatan, ya. Kalau V itu kecepatan, V sama dengan kecepatan. Tentu dalam satuan meter per sekon. Karena bendanya nanti pasti jatuh, ya kan? Nggak mungkin di situ terus dia. Kemudian kalau dia N, itu koefisien kekentalan daripada cairan. Nah, gitu, ya. Kalau R jari-jari, ya, jari-jari. Oke. Nah, kemudian kalau ditanya kecepatan terminal atau kita simbolkan dengan VT. Kecepatan terminal, ya, atau kecepatan maksimum, ya. Kecepatan maksimum itu terjadi jika nanti bahwa benda sudah bergerak dengan laju konstan, ya. Bergerak dengan laju konstan. Kalau sudah lajunya konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Nah, gitu, ya. Kalau percepatan sama dengan 0, itu artinya sigma F sama dengan 0. Ya. Sigma F sama dengan 0, ini kan bergerak ke bawah, maka nanti dia Mg dikurang F apung dikurangkan dengan gaya Stokes sama dengan 0, ya. Atau kita peroleh Mg sama dengan gaya apung ditambahkan dengan gaya Stokes. Nah, kalau rumus gaya apung tadi ada di sini, ada. Kemudian gaya Stokes ini ada. Jadi kita masukkan Mg sama dengan ini rho, massa jenis daripada yang namanya cairan, kemudian dikalikan dengan volume benda, dikalikan dengan G, ditambah, ini tadi rumusnya 6pi R N V. Ini terminal. Kenapa kita sebut VT? Karena percepatannya sudah 0, ya, atau sudah laju konstan. Oke. Kemudian Mg. Mg itu boleh kita buat rumusnya. Ingat, rumus massa itu kan rho dikali V. Jadi ini rho benda dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan G. Kemudian ini kita pindahkan dikurang rho cairan dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan G sama dengan 6 pi R N V terminal. Nah, jadi dari sini boleh kita lihat rumus untuk mencari V terminal sama dengan, kita keluarkan dari sini adalah PB dan G. Jadi volume benda dikalikan dengan G dikalikan dengan rho benda dikurang rho cairan per ini 6 pi R N. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi kalau dia nanti berbentuk bola, kalau bendanya berbentuk bola,
Ya. Ingat volume daripada bola itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ya, kalau kita masukkan, maka kita peroleh nanti kecepatan terminal sama dengan kita masukkan ya 4/3 pi R pangkat 3 dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan rho benda dikurangkan dengan rho cairan per 6 pi R N. Jadi bisalah kita tuliskan bahwa kecepatan terminal sama dengan 4/3 ya kan. Kemudian 4 dengan 6 bisa mati, di sini 2, di sini 3. 3 dikali 3 9, berarti jadi 2/9. Ya. Kemudian pi-nya bisa habis, lalu R-nya bisa habis 1, ya kan? Maka yang tinggal nanti di sinilah R kuadrat dikalikan dengan G dikalikan dengan rho benda dikurang rho cairan per di sini tidak ada lagi R ya kan? Tidak ada lagi pi, tinggal N. Nah, itu dia. Inilah rumus kecepatan terminal pada viskositas, ya. Oke, itulah lanjutan daripada fluida statis. Jadi, kalau ada kurang jelas teorinya bisa dikomen ya, ditanya langsung boleh ya, bisa lewat WA. Sekarang kita lihat soal-soalnya. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Sebuah benda mempunyai penampang yang luas 4 cm kuadrat berada di antara minyak dan air seperti pada gambar di atas. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm pangkat 3 dan massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3, berapa massa benda itu? Oke, jadi di sini ada cairan air dan minyak. Tentu minyak di atas, air di bawah ya. Tinggi di minyak 3 cm, di air 4 cm. Kalau ke bawah itu ada gaya berat. Oke, saya tarik dari cairan minyak berarti gaya apung minyak. Kemudian saya tarik dari air berarti gaya apung dari cairan air. Dari sini kita lihat bahwa gaya apung di minyak ditambah gaya apung di air sama dengan mg. Gaya apung di minyak berarti rho minyak dikalikan volume tercelup di dalam minyak dikali gravitasi. Kemudian rho air dikalikan dengan volume tercelup dalam air dikali gravitasi sama dengan M dikali G. Jadi G-nya kita habiskan. Rho minyak 0,8. Volume tercelup dalam minyak luas alas dikali tinggi. Luas alasnya 4. Jadi 4 dikalikan dengan 3 ditambah 1 dikali 4, tinggi di alam air adalah 4 sama dengan M. Ini 9,6 ditambahkan dengan 16 sama dengan M. Jadi kita dapatlah M sama dengan 25,6 gram. Ya, jawabannya adalah C. Soal nomor 2. Berat sebuah benda di udara 5 Newton. Ya, ini di udara. Jadi W udara. Bila ditimbang dalam air seolah-olah 4 Newton, berarti ini W di dalam air. Hitung massa jenis benda. Oke. Ingat, mencari massa jenis benda adalah massa benda per volume benda. Jadi kita cari dulu massa bendanya, yaitu W di udara per gravitasi. Kenapa W di udara? Karena berat sebenarnya adalah di udara, bukan di air ya. Jadi ini 5/10 sama dengan 0,5 kg. Sekarang kita cari volume daripada bendanya, yaitu dari gaya apung. Rumusnya W di udara dikurangkan dengan W di dalam cairan, cairannya air. Jadi rho air dikali volume benda dikali gravitasi sama dengan W di udara dikurang W dalam air. Karena ini satuannya Newton, maka rho air kita pakai 1000 ya. Dikali volume benda kali 10
5 dikurang 4, 1. Jadi kita peroleh volume benda sama dengan 10 pangkat minus 4 meter pangkat 3. Sudah dapatlah massa jenis bendanya. Massa benda 0,5 per 10 pangkat minus 4. Hasilnya ini adalah 5 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Jawabannya dalam gram per sentimeter pangkat 3, berarti kita bagi 1000. Jadi 5 gram per sentimeter pangkat 3. Jawabannya adalah E. Soal nomor 3, suatu benda memiliki volume 8 cm pangkat 3. Ketika ditimbang dengan sebuah timbangan yang dikalibrasi dalam gram, skalanya menunjukkan angka 20 gram. Angka yang akan menunjukkan timbangan bila penimbangan dilakukan ketika padatan dibenamkan ke dalam cairan yang masanya 2 gram per sentimeter pangkat 3. Jadi inilah rho cairannya. Kan? Kemudian yang 20 gram itu adalah tadi udara. Sedangkan yang 8 itu adalah volume benda. Jadi sama seperti rumus yang tadi, F apung sama dengan W di udara dikurang W dalam cairan. Ini rumusnya adalah rho cairan dikali volume benda dikali G sama dengan massa di udara dikali G dikurang massa cairan dikali G. Kan gampang ini. G-nya habis. Ya kan? Rho cairan 2, volume benda 8, massa di udara 20 dikurang massa cairan. Jadi massa cairannya 4 gram. Nah, gampang sekali, macam tak soal. Jawabannya adalah A. Nomor 4. Suatu benda terapung di atas permukaan air yang berlapaskan minyak dengan 50% volume benda berada dalam air. Kemudian 30% dalam minyak dan sisanya berada di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8, maka massa jenis benda tersebut adalah. Jadi kalau kita gambarkan ini seperti ini. Ini apa aja bagus, ya kan? Ya kan? Oke. Kemudian isi yang namanya air dan minyak, ya. Tentu di bawah adalah air. Kemudian di atasnya adalah minyak, ya kan? Lalu dimasukkan benda. Jadi bendanya 50% di dalam air. Kira-kira gini. Nah, jadi di sini di minyak di air. Di minyak 30%, ya kan? 30%, kemudian di air 50%. Totalnya semua 100%. Lalu terapung berapa persen? 20%, ya kan? Nah, jadi ke bawah itu namanya G, ya kan? Lalu kalau saya tarik dari sini berarti gaya apungnya. Lalu saya tarik dari air berarti gaya apung dari air, ya kan? Gampang ini. Nah, F apung minyak ditambahkan dengan F air sama dengan mg, ya. Nah, kemudian F apung minyak berarti rho minyak dikali volume tercelup dalam minyak dikali gravitasi, rho air kali volume tercelup dalam air dikali gravitasi sama dengan kita ganti massa jadi ya kali volume dikali gravitasi, kan? M sama dengan rho dikali V. Ini habis. Minyak massa jenisnya 0,8. Kemudian yang tercelup 30%. Tambah air jenisnya 1 yang tercelup 50% dengan benda volume benda seluruhnya 100%. Habis. Ya kan? Gampang. Oke. Rho benda sama dengan 0,8 dikalikan dengan 30, ya kan? Berarti itu 24 tambah 50 4, ya kan? Per 100. Jadi 0,4. Gampang sekali. Jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Dua benda A dan B yang bermassa sama dicelupkan ke dalam air. Benda A melayang sedangkan benda terapung.
pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah oke. Nah, jadi ada di sini dua benda ya dengan massa A sama dengan massa B. Kita sebut sebesar M. Nah, katanya bahwa benda A melayang. Jadi kalau kita buat benda A, lalu A melayang berarti berada di dalam benda A. Sedangkan kalau dia benda B, itu terapung. Nah, ini cairannya. Di benda B terapung. Ya, B. Kemudian, kalau kita lihat gayanya, berarti ke bawah ini adalah WA. Lalu ke atas gaya apung. Ya, ke bawah ini adalah B. Lalu ke atas adalah gaya apung. Oke, kita lihat ya. Nomor 1, massa jenis A lebih besar daripada massa jenis B. Ya, massa jenis A lebih besar daripada massa jenis B. Nah, A itu kan melayang, sedangkan B itu terapung, ya kan? Kalau melayang berarti rho daripada benda sama dengan rho cairan. Kemudian kalau dia nanti terapung, rho benda lebih kecil daripada rho cairan, berarti persatu benar, kan? Kalau semakin besar massa jenis, maka bendanya akan semakin masuk ke dalam cairan. Nomor 2, kedua benda mendapat gaya apung yang sangat besar. Kita lihat, gaya apung benda A sama dengan atas sama dengan WA, ya kan? Atas sama dengan bawah, jadi sama dengan WA, berarti MA dikali G. MA-nya M, berarti MG. Sedangkan gaya apung di atas sama dengan bawah, berarti WB sama dengan MB dikalikan dengan G sama dengan MG, sama-sama MG, ya kan? Oke, berarti besarnya sama. Ini nomor 2 benar. Nomor 3, gaya apung yang diterima B sama besarnya dengan gaya beratnya. Gaya apung yang diterima B sama besarnya dengan gaya beratnya. Benar, ya kan? Oke, nomor 4, gaya apung yang diterima kedua benda bergantung pada massa jenis benda, ya kan? Jadi katanya bergantung pada massa jenis benda. Jadi gaya apung itu kan rumusnya rho apa? Rho cairan kalikan dengan volume benda kalikan dengan gravitasi, kan? Nah, jadi dia bukan tergantung daripada yang namanya massa jenis benda, tapi massa jenis daripada cairan, kan? Ini nomor 4 salah. 1, 2, 3 berarti pilihannya adalah A. Nomor 6, sebuah balon yang sangat ringan, berat balon diabaikan di utara dan dilepaskan dari dasar sebuah kolam. Jika massa jenis udara dalam balon 1 kg per meter pangkat 3, balon 0,13, kedalaman 2 meter, dan percepatan gravitasi detik kuadrat. Kecepatan balon tepat saat mencapai permukaan air adalah, oke, jadi kalau kita gambar, karena inilah dasar daripada ini permukaan kolam. Lalu di sini ada yang namanya balon. Oke. Nah, jadi kalau balon ini adalah air. Kalau kita buat gayanya ke bawah pasti namanya apa? Ya. Lalu ke atas adalah gaya apung. Ya. IMG di sini adalah itu berat daripada darah dalam balon, ya kan? Karena kalau berat balonnya itu diabaikan.
Ya, balonnya diapikan, tapi udara pengisi dalam balon itu G-nya. Ya. Kemudian ini katanya kedalamannya 2 meter. Yang ditanya adalah kecepatan sampai di permukaan, ya kan? Ya kita buat aja dulu. Saat ini bergerak, ya kan? F sama dengan M di A. Berarti FA kurang FG sama K. Rho, ya. Rho daripada air dikali balon dikali gravitasi dikurang. Ini massa udara di dalam balon kali G sama dengan massa udara dalam balon dikalikan dengan percepatan 1000, kan? Kali volume balon 1 kali 10 dikurang massa udara, ya, massa udaranya belum ada tapi masinisnya ada, kan? Ini kita buat jadi rho dikali V, rho 1 dikali 0,1, ya kan? 1 dikali 0 kali 6, M nya berapa? 1 kali 0,1 dikalikan dengan A, ya kan? M sama dengan rho dikalikan dengan V. Ini rho udara, ya, kemudian volume udara dalam balon 1000 ke 0,1 kali 10 kurang hasilnya 1, kan? Ini adalah 1 ke 0,1 A, maka A sama dengan 999 bagi 0,1 dan 990, kan? Lalu yang ditanya berapakah kecepatan, ya kan? Kita masuk ke rumus LBB. E kuadrat sama dengan kuadrat ditambah 2AS 0 tambah 2 kali 99 90 dikalikan dengan ini jaraknya adalah 2 meter kali 2. Maka kita perolehlah V nanti adalah diakar, kan? 2 dikali 2 4, ya kan? Ini kalau kita anggap dia berarti 40.000, ya kan? Akar dari 400 berarti dia sekitar 100 per ton. Kita ambil mendekati, ya. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7, sebuah balon dengan volume 50 per pangkat 3 berisi gas helium, rho helium 0,18 kg per meter pangkat 3, diikat melalui sepotong tali yang massa tali diabaikan dan tertambat ke tanah. Massa balon 20 mg dan masinis udara 1,29 kg per meter pangkat 3. Besar tegangan tali. Nah, katanya ada sebuah balon. Ini sebuah balon tertambat ke dalam tanah. Jadi ini mungkin si Kevin bermain-main balon, ya. Oke. Jadi ini ada tali berarti ada tegangan tali. Kemudian ke sini ada berat daripada udara helium. Kemudian ini W balon. Lalu ke atas gaya apung. Oke. Jadi si Kevin bermain balon sambil menghitung tegangan talinya berapa. Oke. Jadi kita buat FA sama dengan atas sama dengan bawah, T ditambah W helium ditambahkan dengan W balon. Nah, jadi rumusnya rho udara dikali volume balon dikali G sama dengan T ditambah ini rho helium kemudian dikali volume balon dikalikan dengan G ditambah massa balon dikali G. Kita masukkan, ya. Rho udara 1,29, volume balon 5 kali 10 pangkat minus 5, ini kan 50 cm pangkat 3. Kita ubah ke meter pangkat 3, ya. Ini dikali 10 sama dengan T ditambah rho helium 0,18 kali 5 kali 10 pangkat minus 5 dikali 10, kemudian ditambah massa balon 20 kg, ya kan? Berarti 2 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan 10. Maka T-nya sama dengan ini jadi 10 pangkat minus 4, pangkat minus 4, ini pangkat minus 4, keluar 10 pangkat minus 4. Jadi pengurangnya kan, jadi 1,29 dikali 5
kurangkan dengan ini 0,18 dikalikan dengan 5 dikurangkan dengan 2, ya kan? Jadi Kevin mendapat tegangan adalah sama dengan dapat. Oke, pekerjaan Kevin. Ya. Oke, itulah nomor 8. Nomor 7, nomor 8. Sekarang, potong jarum dengan panjang 5 cm berarti ini L. Secara perlahan diletakkan di atas lapisan air sabun yang tegangan permukaannya 0,075 Newton per meter. Apabila jarum terapung, maka hitung massa jarum tersebut adalah, oke, ini yang bermain ini siapa ini? Pika-pika Murhing, ya kan? Oke, pika-pika Murhing. Oke, masukkan aja gamma sama dengan F per 2L. Ini 75 kali 10 pangkat minus 3. F-nya kita ganti jadi mg, berarti M kali 10. Ini 2 kali 5 kali 10 pangkat minus 2, ya kan? Maka si Pika Murhing mendapat M sama dengan cari, kan? Itu menghitung aja gampang. Oke, di jawabannya adalah 0,75, ya. Itulah soal nomor 7 dan nomor 8. Soal nomor 9, pipa kapiler dengan diameter 1 mm dicelupkan secara tegak lurus terhadap permukaan air yang tegangan permukaannya 0,04 Nm per meter. Apabila sudut kontak air terhadap pipa 37 derajat dan massa jenis air 1 gram per cm pangkat 3, maka hitung air yang naik dalam pipa kapiler. Langsung aja ini, ya kan? H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. 2 gamanya 0,064, cos theta 0,8, ya kan? Per massa jenis air 1000 dikali 10. Ini diameternya 1 mm, berarti jari-jari 0,5 mm. Kita ubah ke meter, 5 kali 10 pangkat minus 4. Ini habis, kan? Jadi nanti dia lah 2 kali 0,064 kali 8, ya, kali 0,8, ya, 0,8 per 5. Ini dalam satuan meter, ya kan? Nah, setelah kamu dapat nanti dia, maka kau ubah dia ke milimeter, ya kan? Silakan pikir. Oke, cari jawabannya. Nomor 10. Sebuah kelereng dengan garis tengah 1 cm, berarti nanti diameternya 1 cm, lalu jari-jarinya 0,5, ya kan? Dijatuhkan bebas dalam oli yang berada dalam sebuah tabung. Tentukan kecepatan terbesar yang dapat dicapai kelereng dalam oli. Massa jenis oli 800 kg per meter pangkat 3. Koefisien viskositas oli 30 kali 10 pangkat minus 3 Pascal sekon. Maka massa kelereng 2,6 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter pangkat 3, ya kan? Yang ditanya adalah kecepatan terbesar atau kecepatan terminal. Rumusnya lah 2/9, ya kan? R kuadrat kalikan dengan G dikali rho benda kurang rho cairan per koefisien viskositas. Oke, ini sudah ada, ini sudah ada, ini ada, ini sudah ada. Rho benda belum. Kita cari rho benda, ya kan? Rho benda sama dengan massa benda per volume benda. Nah, kemudian massa kelerengnya ada, berarti nanti inilah massa benda per volumenya, berarti 4/3 PR pangkat 3. Jadi kalau kita masukkan 2/9, kemudian R kuadrat kalikan dengan G dikali, ini kita ganti, ya. Jadi massa benda per 4/3 PR pangkat 3 dikurang rho cairan, ya kan? Per N. Ya, R-nya sudah ada, kemudian massa bendanya ini, massa benda, ya kan? Massa benda ini rho cairan. Ya, ini namanya koefisien viskositas atau N. Lalu R-nya berapa di situ? R-nya ini, ya kan? Berarti kalau kita cari dari sini R sama dengan 1 cm per 2. Semua sudah ada, ya kan? Maka hasilnya adalah silahkan masukkan angkanya.
Oke, biar ada kerjaan si Kevin. Ya, sama si Murhing, sama si Piki. Oke, itulah pembahasan ya lanjutan dari prestasi dari saya. Jadi ini sengaja ya, ini sengaja yang dua soal ini tidak kita selesaikan biar ada kerjanya ya. Oke, sekian dari saya. Silakan di-share, di-like, dan di-subscribe. Yo, Yo MF.